Hai semua, video ini lanjutan dari video sebelumnya. Aku udah jelasin tentang konsep nilai mutlak dan udah pernah juga bahas soal persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi ini part terakhir tentang persamaan nilai mutlak. Kalau gitu belajar bareng sampai selesai ya. Let the beat drop, baby, I'ma let you know ain't always gotta be fast. Nomor 4, selesaikanlah setiap persamaan nilai mutlak dari 2y ditambah 5 sama dengan mutlak 7 dikurang 2y. Nah, untuk nomor 4a ini kita bisa pakai cara definisi atau bisa juga pakai kuadrat. Tapi kalau aku saranin, ini kan dia bentuknya sederhana ya soalnya. Ada mutlak di ruas kiri sama ruas kanan. Ini masih tergolong sederhana. Jadi kita bisa pakai cara kuadrat aja. Gitu biar lebih cepat. Nah, kalau kita pakai cara kuadrat, jadi bisa langsung ya. Gini. Mutlak 2y ditambah 5, kalau kita kuadratkan, kuadratnya mutlaknya hilang. Sama dengan 7 dikurang 2y kuadrat. Nah, kemudian dari sini kita jabarkan 2y kuadrat itu kan 4y kuadrat ditambah 2 dikali 2y dikali 5 berarti 20y ditambah 5 kuadrat 25 sama dengan 7 kuadrat 49. 2 dikali 7 dikali negatif 2y berarti negatif 28y. Negatif 2y kuadrat berarti plus 4y kuadrat. Nah, dari sini kita lihat nih. Oh, di sini ada 4y kuadrat, di sini juga ada 4y kuadrat. Berarti habis dong. Ya kan? Karena kalau kita kumpulin dia 4y kuadrat min 4y kuadrat jadi 0. Selanjutnya di sini ada 20y sama 28y. Nah, 20y ditambah 28y, jadi ini kita pindah ruaskan. Berarti kan ditambah ya. Jadi 48y sama dengan 49 dikurang 25, yaitu 24. Jadi y sama dengan 24 per 48. Hasilnya adalah setengah. Bener nggak sih setengah? Cobain aja kalau misalnya kamu mau membuktikan. 2 dikali setengah ditambah 5. Apakah akan sama dengan 7 dikurang 2 dikali setengah? Ini habis, jadinya 6. 7 ini habis, jadinya 7 kurang 1, 6. Benar. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah setengah. Gitu. Oke, nomor 4b, kita harus cari nilai mutlak dari mutlak x dikurang 1 ditambah mutlak 2x ditambah mutlak 3x plus 1 sama dengan 6. Untuk nomor 4b ini ada 3 mutlak ya. Tapi caranya tetap sama kayak soal-soal sebelumnya. Dan lebih baik kita pakai cara definisi, karena kalau pakai cara kuadrat akan mempersulit. Oke, langsung aja ya. Mutlak x dikurang 1, berarti kan ini ada 2 kemungkinan, positif sama negatif. Berarti x dikurang 1 jika x-nya ini lebih dari sama dengan 1, ya kan? Kalau dia negatif atau negatif x plus 1 jika x-nya itu kurang dari 1. Selesai. Lanjut. Mutlak 2x sekarang. Mutlak 2x sama dengan, nah, positif 2x jika x-nya itu lebih dari sama dengan 0. Tapi akan bernilai negatif kalau x-nya itu kurang dari 0. Terakhir, mutlak 3x
ditambah 1 sama dengan 3x plus 1 jika x-nya lebih dari sama dengan negatif 1/3, tapi akan bernilai negatif kalau x-nya itu kurang dari negatif 1/3. Oke. Nah, lanjut kita akan buat ininya, garis bilangannya. Kita bagi tiap-tiap daerah. Yang paling rendah kan negatif 1/3 ya. Negatif 1/3, baru 0, baru 1. Anggaplah kayak gini. Berarti ada 1, 2, 3, 4 daerah. Kita cari dulu dari daerah pertama. Di daerah pertama ini bernilai negatif ya. Berarti x kurang dari sama dengan 1/3. Ya udah, langsung aja kita masukin semua yang negatif. Negatif x plus 1 dikurang 2x dikurang 3x min 1 sama dengan 6. Baru kita selesain. Min x min 2x min 3x. Min 3x, kemudian kita lihat nih di sini ada min 3x lagi. Berarti min 6x sama dengan 6. X-nya sama dengan negatif 1. Udah nih, udah dapat. Sekarang kita buktiin apakah negatif 1 itu kurang dari 1/3. Iya, betul. Berarti memenuhi ya. Lanjut, untuk yang daerah kedua ini. Yang daerah kedua ini berarti x-nya itu kan lebih dari sama dengan 1/3, negatif 1/3, tapi kurang dari 0, ya kan? Nah, ya udah. Berarti di sini yang lebih dari itu cuman 1/3, yang negatif 1/3 ya. Yang lainnya negatif. Kita masukin negatif x plus 1 dikurang 2x plus 3x plus 1 sama dengan 6. Oke, ini kita selesain. Min x min 2x min 3x. Min 3x plus 3x habis dong. X-nya habis. Sisa 1 ditambah 1, 2 sama dengan 6. Apakah 2 sama dengan 6? Nggak mungkin. Berarti tidak memenuhi. Yang ketiga. Yang ketiga itu ada di sini ya, daerah 3. Berarti lebih dari 0. X-nya itu lebih dari sama dengan 0, namun kurang dari 1. Oke. Berarti min x plus 1 ditambah 2x ditambah 3x ditambah 3x plus 1 sama dengan 6. Oke, berarti x-nya jadi 4 ya, 4x. Nih 4x ditambah 2 sama dengan 6. Berarti 4x sama dengan 4, x-nya sama dengan 1. Apakah 1 itu bilangan antara 0 dan 1? Ini artinya gini ya, 0, bla 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 sampai 0,9 gitu. Karena kan ini x-nya kurang dari 1, bukan kurang dari sama dengan. Ya, berarti 1 tidak termasuk kan? Berarti ini tidak memenuhi. Nah, yang terakhir sekarang. Yang terakhir di sini x lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1 berarti
dia positif semua. X min 1 ditambah 2X ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 6. X nya jadi 6X ya. 6X sama dengan 6. Kan ini habis. Jadi X nya itu sama dengan 1. Apakah 1 lebih dari sama dengan 1? Iya betul, berarti memenuhi. Nah, dari sini dapat deh. Himpunan penyelesaiannya adalah ini ya yang memenuhi. Negatif 1,1. Lanjut nomor 4 yang C. Mutlak 3P ditambah 2 per 4 sama dengan mutlak setengah P min 2. Oke, di sini ada bentuk pecahan ya. Nah, kita bisa sederhanakan dulu biar ini tuh gak ada pecahannya ya di sini. Caranya gini, kita perkalian silang. Mutlak 3P ditambah 2 sama dengan 4 mutlak setengah P min 2 gini. Lanjut, kita cari satu-satu tiap mutlaknya. Mutlak 3P ditambah 2 sama dengan 3P ditambah 2 jika P-nya itu lebih dari sama dengan negatif 2 per 3. Tapi akan bernilai negatif kalau P-nya itu kurang dari negatif 2 per 3. Ya kan? Udah selesai. Yang mutlak satunya lagi sekarang. Mutlak setengah P min 2 sama dengan yang pertama setengah P min 2 jika P-nya itu lebih dari sama dengan 4. Ya kan? Nah, berarti negatif setengah P jika P-nya itu kurang dari 4. Oke. Next. Kita bikin garis bilangannya biar gampang. Yang paling rendah kan itu 2 per 3 sama 4. 1, 2, 3. Kita cari dulu untuk daerah yang ini X kurang dari. Oke, jadi kita cari dulu untuk bagian X kurang dari negatif 2 per 3. Berarti kita ambilnya yang negatif semua. Negatif 3P dikurang 2 sama dengan 4 buka kurung negatif setengah P ditambah 2. Nah, negatif 3P ditambah dikurang 2 sama dengan ini kita kalikan ya. Jadi negatif 2P ditambah 8. Lanjut, kita kumpulkan negatif 3 dengan ini. Ini kan pindah ruas jadi positif. Negatif 3P ditambah 2P, negatif P sama dengan 8 ditambah 2, 10. Jadi P-nya adalah negatif 10. Kita buktikan apakah si negatif 10 ini kurang dari negatif 2 per 3. Iya betul, berarti memenuhi. Yang kedua kita cari nih di daerah yang ini. Berarti X lebih dari sama dengan lebih dari 2 negatif 2 per 3 kurang dari 4 gitu ya. Nah, jadi 3P plus 2 karena positif sama dengan 4 negatif setengah P ditambah 2.
Jadi 3P ditambah 2 sama dengan negatif 2P plus 8. Jadinya ini pindah ruas, 5P sama dengan 6. P-nya sama dengan 6/5. Apakah 6/5 ini termasuk di sini? Kan X-nya itu lebih dari sama dengan 2/3 kurang dari 4. P-nya 6/5, berarti memenuhi ya. Oke, memenuhi. Yang terakhir, X-nya lebih dari 4. X-nya lebih dari 4, berarti X lebih dari sama dengan 4, maka positif semua. 3P ditambah 2 sama dengan 4 dikali setengah P dikurang 2. 3P plus 2 sama dengan 2P dikurang 8. P sama dengan negatif 10. Nah, apakah negatif 10 ini lebih dari 4? Enggak ya, berarti tidak memenuhi. Ya udah, kita lihat nih yang memenuhi, yaitu X kurang dari negatif 2/3 dan yang ini kan. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, buka kurung kurawal, negatif 10,6/5. Nomor 4 yang bagian C selesai. Oke, kalau nomor 4 yang D, negatif mutlak 3 dikurang 6Y sama dengan mutlak 8 dikurang 2Y. Nah, kalau misalnya nih, ini kan nanti hasilnya positif ya. Ini akan positif hasilnya. Ini juga hasilnya akan positif. Tapi positif dikalikan negatif, itu dia akan bernilai negatif. Jadi untuk di ruas kirinya negatif, ruas kanannya positif, itu kan tidak sama dengan kan? Nah, berarti tidak ada nilai mutlaknya gitu. Tidak ada nilai Y yang memenuhi. Oke. Nomor 4E, mutlak 3,5X dikurang 1,2 sama dengan mutlak 8,5X ditambah 6. Nah, kalau soalnya kayak gini, lebih baik kita pakai cara definisi ya. Pakai cara definisi aja lebih aman. Berarti, kalau kita pakai cara definisi, mutlak satu dulu, 3,5 min 1,2. Berarti 3,5 min 1,2 jika X-nya ini lebih dari sama dengan 1,2 per 3,5 kan? 1,2 per 3,5 ini 0,34 lah ya, 0,34. Kemudian untuk yang kemungkinan selanjutnya yang negatif, jika X-nya ini kurang dari 1,2 per 3,5. Nah, lanjut. Sekarang yang 8,5 X ditambah 6. Berarti ada 2 juga kemungkinannya yang positif sama negatif. 8,5X ditambah 6 jika X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 6 per 8,5 kan. 6 per 8,5 ini sama aja dengan negatif 0,7. Kalau yang kemungkinan selanjutnya negatif 8,5X min 6 jika X-nya itu kurang dari negatif 6
per 8,5. Ya udah, dari sini kita tinggal bikin garis bilangannya dulu, daerahnya. Yang paling rendah itu kan 0,7 kan ya, negatif 0,7 kan. Berarti di sini negatif 0,7 itu 6 per 8,5. 8 sebentar, ini 6 per 8,5. Terus yang paling tingginya itu 0,34 itu 1,2 per 3,5. Daerah 1, 2, 3. Kita cari dulu untuk daerah 1 atau X. Atau X-nya kurang dari, di sini ya, X kurang dari negatif 6 per 8,5. Oke, berarti ini bagian yang negatif. Negatif 3,5x ditambah 1,2 sama dengan negatif 8,5x dikurang 6, gitu ya. Ya udah, x dengan x kita kumpulin, negatif 3,5x ditambah 8,5x sama dengan negatif 1,2 dikurang 6. Berarti ini 5 ya, 5x sama dengan 1,2, negatif 1,2 negatif 6, berarti negatif 7,2. X-nya yaitu negatif 1,44. Nah, kita buktiin nih, apakah negatif 1,44 itu kurang dari negatif 6 per, ini tadi 0,7 kan? Negatif 0,7. Apakah negatif 1,44 itu kurang dari negatif 0,7? Betul, berarti memenuhi. Sekarang untuk yang kedua, daerah yang kedua, berarti kan X-nya lebih dari sama dengan 0,7 atau negatif 6 per 8,5 kurang dari berapa tadi, 1,2 per 3,5. Nah, negatif 3,5x ditambah 1,2y tambah 1,2 sama dengan, kok jadi y sih, 8,5x ditambah 6. Kemudian ya udah, di sini negatif 3,5x ini berarti negatif 8,5x, jadinya negatif 12x sama dengan 1,2, ini 6, berarti 4,8 kan. X-nya sama dengan negatif 0,4. Apakah negatif 0,4 itu di antara ini? Ini kan artinya negatif 0,7 sampai 0,34, ya kan? Berarti benar ya, memenuhi. Oke, untuk yang terakhir, yang daerah ketiga, X lebih dari 0,34 ya, atau 0,34 ini kan tadi 1,2 per 3,5 kan. Yaudah ya, aku tulis koma aja. Berarti 3,5x dikurang 1,2 sama dengan 8,5x ditambah 6. Nah, x dengan x berarti 3,5x dikurang 8,5x sama dengan 1,2 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 5x sama dengan 7,2.
X-nya sama dengan negatif 7,2 per 5 atau negatif 1,44. Pertanyaannya, apakah negatif 1,44 ini lebih dari 0,34? Gak mungkin ya, jadi tidak memenuhi. Ya udah, berarti himpunan penyelesaiannya HP yaitu ini dan ini, negatif 7,2 per 5, negatif 4,8 per 12. Nah, gimana? Udah ngerti belum? Semoga udah ya. Oke deh kalau gitu. Next video akan ada pembahasan konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Don't forget to watching. Bye. Yeah, if we just smile. Maybe we focus on the future. No use in living in the past.